Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau sedikit sharing untuk kuliah hari ini ya, bahwa Ya, Pak. materi kita kalau kita lihat di buku ya, kita sudah menyelesaikan bagian pertama tentang pengantar, overview ya, pengantar tentang what is service management, apa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan ya. Bahas di awal pertemuan dulu ya. Kemudian kita sudah masuk bagian yang kedua, sama tentang overview yang pengantar, belajar tentang apa yang dimaksud dengan service management. Kemudian di kuliah-kuliah berikutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang ada yang namanya service life cycle, ya, siklus pelayanan. Materi tentang siklus pelayanan itu sendiri sudah disebutkan ketika di bagian pertama, mana bagian pertama itu mengatakan pelayanan itu atau service itu, pelayanan itu ada siklusnya, ya, ada siklusnya. Di mana siklus itu tercantum sebetulnya, tapi nggak saya bahas secara khusus. Saya nggak sebutkan secara khusus waktu itu, ya, tapi kalau dibaca di bab 1 ada sebuah framework namanya ITLL, ya, Information Technology, apa namanya? Information Technology Infrastructure Library, ya, ITLL. Jadi itu emang nggak saya singgung waktu itu, saya lewatkan saja, tapi kalau dibaca di buku ada. Nah, di mana dalam framework atau kerangka kerja ITLL itu ya, nyebutkan bahwa yang namanya layanan itu ada siklusnya, ya. Di mana siklusnya itu dimulai dari, nah ini ya materi-materi yang kita bahas sebelum UTS, dimulai dari menyusun yang namanya strategi, strategi. Saya review sedikit ya, sambil mengulang ya. Jadi sebuah layanan itu selalu dimulai dari strategi yang akan diterapkan. Mungkin masih ingat saya ngasih contoh-contoh dulu. Strategi itu seperti apa ya? Strategi beda dengan rencana. Rencana itu nanti yang kedua, itu desain. Strategi itu kalau kita balik ke ilmu manajemennya, itu masuk ke dalam rencana strategis. Oke ya. Jadi misalnya kita mau memberikan sebuah pelayanan di hotel, kita mau pakai strategi apa? Strategi, apakah strategi harga yang murah, tapi bisa memberikan pelayanan yang memuaskan? Kita bermainnya di strategi harga, ya. Atau harga bukan sebuah strategi, harga kita jadikan sebagai konsekuensi, ya, bahwa kita fokus kepada layanan yang excellent, apapun harga kita akan berikan. Tentunya beda strateginya. Ya. Karena kalau strateginya harga murah, itu akan beda kerjaan kita dan cara kita melayani dengan adanya harga itu merupakan sebuah konsekuensi.
Jadi kalau kita ingin di hotel itu memberikan layanan dengan strategi harga murah, tentunya kepuasan pelanggan yang kita cari bukan dari misalnya menyediakan kolam renang, ya, menyediakan sarapan pagi yang enak, bukan itu. Tapi kalau kita menggunakan strategi bahwa layanan yang kita berikan adalah layanan, istilahnya apa istilahnya? Full service. Nah, full service. Pokoknya minta apa aja ada. Ya, strategi. Itu service strategi. Nah, langkah kedua dalam framework ini adalah kita masuk ke service design. Jadi apa yang jadi strategi tadi, mulailah kita rancang, kita desain. Ya, kita rancang, kita buat perencanaannya seperti apa. Dan kalau sudah siap, tentunya jangan buru-buru diimplementasikan, tapi kita harus masuk ke fase yang disebut dengan service transition. Itu suatu kondisi dan situasi di mana kita menyiapkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ketika service itu akan diimplementasikan. Ya. Barulah setelah itu masuk ke fase yang berikutnya, yaitu service operations. Ya. Pelaksanaan atau implementasi service yang mau kita berikan, yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir, dalam siklus itu, kita tahu bahwa semua service harus dapat selalu ditingkatkan kualitasnya. Selalu ada improvement, selalu ada penyempurnaan yang berkelanjutan. Oke. Ya. Nah, itu sudah kita pelajari, ya. Kita pelajari, sudah kita selesaikan separuh dari buku ini, ya. Materinya itu ngebahas sampai dengan detail yang namanya tahapan-tahapan atau fase-fase dalam memberikan sebuah layanan. Ya. Ya, tinggal sekalipun yang tadi saya berikan contoh-contoh adalah layanan-layanan yang sifatnya fisikal, karena kalian kerja di hotelan, ya, tentunya layanan IT ya lebih kurang ya begitu juga. Tinggal apa IT yang mau dijadikan sebagai layanan tadi. Paling gampang tentunya kita melihat layanan jaringan internet biasanya ya, di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oke. Jadi tentunya dimulai dari strateginya mau seperti apa, ya nanti strategi itu akan berdampak terhadap desain. Misalnya strategi kita ingin IT-nya itu teknologinya terlihat atau misalnya nggak terlalu terlihat. Kalau nggak terlalu terlihat, jaringan itu tentunya harusnya bersifat wireless. Ya. Yang kita munculkan hanyalah Wi-Fi, access point. Intinya di sebuah hotel misalnya, semua sudut tempat di dalam hotel terjangkau oleh jaringan internet. Misalnya. Ya. Dan itu terbuka pada siapapun. Misalnya strateginya demikian. Orang bebas. Nggak apa-apa orang nggak nginep, orang cuma duduk di kafe atau di restoran, ya hanya beli minuman orange juice misalnya,
Tapi dia dapat layanan internet Wi-Fi gratis misalnya. Lumayan. Ya. Orang duduk tapi beli minum. Tapi kalau dia buat strateginya bahwa internet yang kita sediakan hanya untuk orang yang menginap saja, maka dia baru bisa mengakses kalau memasukkan kode-kode, misalnya kode kamarnya dan sebagainya, itu tinggal bagaimana cara kita merancang atau mendesain sistem jaringannya nanti. Dan seterusnya ya. Jadi sudah kita bahas siklus itu mulai dari service strategi, service design, service transition, service operation, dan terakhir adalah improvement atau penyempurnaan layanan yang berkelanjutan. Nah, bagian ketiga itu sebetulnya adalah tentang proses-proses dan fungsi-fungsi yang dapat kita lakukan ya, dalam memberikan pelayanan IT. Dalam kita memberikan pelayanan IT. Tapi ini tidak akan saya bahas satu persatu. Silakan dibaca sendiri. Ya. Mulai dari bab 7 sampai ini ada sampai ke bab 32. Cukup banyak. Ini menjelaskan bahwa yang namanya IT Service Management sangat dapat diterapkan pada banyak hal. Nah, yang saya mau minta perhatian adalah untuk ujian akhir semester, saya tidak akan memberikan soal atau pertanyaan. Ya, saya akan menggunakan metode untuk ujian akhir semester UAS adalah metode presentasi tugas. Jadi nanti tolong sampaikan ke Nova, ya Tris ya. Tolong sampaikan, pilihlah salah satu. Mulai dari bab 7, ya, dari bab 7 ini, Business Relationship Management, boleh pilih salah satu sampai ke bab 32. Pilih salah satu, ya. Ini menjadi topik bagaimana IT Service Management diimplementasikan pada bidang tersebut. Tapi tidak boleh sama, ya. Satu orang satu. Silahkan pilih mau yang mana. Ya. Contoh, misalnya bab 24, Service Desk. Nah, Service Desk. Ya. Ini adalah salah satu kasus, ya, yaitu penyediaan service desk, meja layanan. Nah, bagaimana IT diterapkan dalam service desk? Ya, bagaimana IT service management diterapkan di sini? Ya, boleh pilih ini misalnya. Atau bab 26, incident management. Manajemen kecelakaan. Maksudnya kecelakaan bukan kecelakaan lalu lintas nih, kecelakaan gangguan pada layanan. Ya, tentunya kita bicara tentang IT ya, layanan IT. Seandainya terjadi gangguan atau kerusakan, bagaimana cara melayani? Ya, jangan lupa bahwa ITSM, IT Service Management itu selalu berorientasi dari sudut pandang customer atau pelanggan. Nah, silahkan diterapkan. Artinya maksud saya, untuk UAS nanti, kamu mengulang kembali dari bab 1 sampai bab 6. Kamu rangkum, tapi dalam bentuk studi kasus. Nah, studi kasusnya pilih. Mau studi kasus yang berkaitan dengan bab berapa. Ya, dari bab 7 sampai bab 32. Oke. Jadi nanti ujian akhir semester caranya adalah presentasi.
presentasi, tentunya membuat dulu semacam makalah, nanti makalahnya dipresentasikan. Di situ saya akan menilai sejauh mana pemahaman kamu tentang apa yang dimaksud dengan IT Service Management, tapi tentunya dalam sebuah studi kasus. Sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Chris? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Selanjutnya, Pak, saya ya, kenapa? Kenapa, Tris? Halo? Kenapa? Ada mau tanyakan? iya Pak. Jadi kan untuk ujian akhir semesternya itu dari bab 1 sampai bab 6 itu dirangkum menjadi studi kasus. Ya, itu teorinya. Nah, nah, Teori bahan bab 1 sampai bab 6. Ya. Tapi diimplementasikan pada salah satu kasus, yaitu kamu ambil dari bab 7 sampai bab 32, pilih satu aja. Pilih satu. Misalnya mau tentang incident management. Nah, jadi incident management itu bagaimana cara kita melayani pelanggan kalau terjadi yang namanya insiden atau kecelakaan. Kecelakaan itu maksudnya gangguan, ya, kerusakan. Nah, strateginya apa, desainnya bagaimana, transisinya seperti apa, operasionalnya bagaimana, dan bagaimana cara kita untuk selalu mengimprove atau memperbaiki atau menyempurnakan seandainya ada masalah ketika terjadi gangguan. Contoh seperti itu, ya. Iya, Pak. Itu kalau insiden manajemen. Kalau ambil tentang service desk misalnya, ya. Bab 24 tentang service desk. Iya. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Nih, bab 20 knowledge management, bab 20 knowledge management misalnya. Ini bidang ilmu saya nih, knowledge management. Sudah ngambil mata kuliah knowledge management? Knowledge management. Hah? Kalau kata belum, Pak. Kata Bu Teri, Pak ini yang ngajar, Pak Luki gitunya. Ya. Belum. Jadi maksud saya, pilih satu bab dari bab antara bab 7 sampai bab 32, ya. Pilih satu. Ya. Nah, pahami itu kasusnya kasus tentang apa. Nah, terus bagaimana cara kita mengimplementasikan ITSM dalam kasus tersebut. Ya, itu yang nanti dibuat macam paper, terus nanti dipresentasikan untuk ujian akhir semester. Ya, oke? Iya, Pak. Jelas, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti saya akan menghabiskan materi kita dari buku ini hanya di bagian 4. Yang isinya hanya 2 bab. Isinya hanya 2 bab, yaitu measurement and metrics, dan satu lagi timing cycle. Tapi kayaknya yang paling penting itu bab 33 tentang pengukuran, ya. Bagaimana cara mengukur kualitas sebuah layanan. Tapi nantilah. Ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu, Tris. Kamu di Unisti ini satu semester itu berapa kali pertemuan? Satu semester. Totalnya satu semester itu 8 kali, Pak. Hah? Masa 8? Ini aja sudah kuliah ke-10 kan kita ini. Hah? Berapa? 8 kali. 14 atau 16? 14 kali pertemuan, Pak. 8. 14. Sudah termasuk UAS sama UTS belum itu? Iya, benar, Pak. Sudah termasuk. Sudah termasuk?
Iya. Jadi kalau ada UAS 1, UTS 1 berarti kuliahnya cuma 12. Iya. Oh, oke. Dan Dua belas. ini udah kuliah ke-10 ini masalahnya. Ya. Kalau Iya, Pak. Mm-mm. udah kuliah ke-10, ya dikurangi dengan minggu lalu UTS, ya. TS. Pokoknya totalnya 14 ya, 14 kali masuk intinya ya. Iya. Oke. Ya. Iya, Pak. Jadi masih adalah kesempatan ya. Malah saya maunya Mm-mm. nanti ya nanti kita bisa bahas bahannya itu ya. Iya, Pak. Kalau bisa di kuliah ke-14 itulah presentasinya gitu. Kalau gitu ya. Iya. Untuk Jadi UASnya, Pak ya? ya, jadi hitung aja sendiri waktunya. Jadi kalau sekarang sudah kuliah yang Iya, Pak. kalau tidak salah ke-10 sekarang ini. Ya, kalau udah ke-10 berarti Iya, Pak. 4 minggu lagi. Kalau sekarang tanggal berapa hari ini? 25 Mei, Mm-mm. berarti eh, 1, 8, 15, 22. Tanggal 22 Juni berarti. Benar ya? Sekarang Mm-mm. 10, Iya. 11, 12, 13, 14. Nah, tanggal 22 Juni berarti batas ininya. Waktu Itu. untuk UASnya. Nah, jadi tolong dipersiapkan. Tolong dipersiapkan. Iya, Iya. Pak. Oke, saya kebetulan nggak sengaja masuk kelasnya Pak Al ya, di kelas Google Google kelasnya gitu ya, Google kelasnya. Iya. Jadi saya nemu bahan yang diajarkan kelas ITSM yang diajar oleh Pak Faisal, ya, supaya nggak beda dengan yang lain. Jadi saya sampaikan juga karena saya khawatir nanti jangan sampai kalian yang kelas B nggak sama dengan kelas A atau kelas C gitu ya, yang reguler pagi atau Mm-mm. weekend. Nah, nah, jadi memang ini tadinya nggak saya berikan gitu, karena menurut saya nggak perlu, tapi karena diajarkan oleh Pak Faisal di kelas yang lain, ya hanya saya sampaikan juga. Mm-mm. Ya, jadi ini dari kelasnya Pak Faisal, justru Iya. bicara ITSM-nya itu lebih kepada bicara tentang tata kelola teknologi informasi. Ya, saya nggak tahu. Kamu mata Mm-mm. kuliah tata kelola ada nggak? Ada sendiri nggak? Maksud saya. Ada mata kuliah tata kelola sendiri nggak? Kalau tata kelola nggak ada, Pak. Tapi kalau untuk hukum dan etikanya ada, Pak. Lain itu. Mm-mm. Karena setahu saya, tata kelola teknologi Mm-mm. informasi atau IT governance itu sebuah mata kuliah tersendiri. Sebuah mata kuliah sendiri, tapi nggak apa-apa lah ya. Di mana bidangnya Mm-mm. itu cukup luas. Cukup luas. Iya. Nah, nah, salah satu bagian dari mata kuliah tata kelola teknologi informasi adalah ITSM, salah satu. Jadi bayangan saya itu saya belum tahu secara utuh seperti apa kurikulum di Unisti ini. Saya pikir tadinya Iya. tata kelola teknologi informasi ini ada sendiri mata kuliahnya. Jadi ketika saya memulai kuliah ITSM, saya nggak singgung-singgung tentang tata kelola. Karena di sini di kelas Mm-mm. ITSM yang tadi oleh Pak Faisal dia menyampaikan, maka saya sampaikan juga apa yang dimaksud dengan tata kelola teknologi informasi. Ya, jadi ini Mm-mm. adalah di sini dikatakan satu cabang dari tata kelola perusahaan yang fokus pada
sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resiko. Jadi biasanya ini berkaitan dengan bagaimana sebuah teknologi, dalam hal ini sebuah sistem atau teknologi informasi, berperan serta dalam manajemen untuk meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Dan tentunya segalanya itu tidak lepas juga dari ada resiko yang bakal muncul. Namanya juga ada unsur resiko. Ya. Itu namanya tata kelola teknologi informasi. Nah, persoalannya adalah teknologi informasi itu sangat luas, terutama penerapannya. Salah satunya diterapkan untuk sistem pelayanan. Sehingga muncullah ITSM, ya, Information Technology Service Management. Ya, tadinya saya pikir ITSM bicara sendiri, tata kelola, ada mata kuliahnya sendiri, sehingga ketika memulai kelas ITSM, saya nggak nyinggung tentang tata kelola sama sekali. Karena saya pikir akan diajarkan di mata kuliah tersendiri. Atau seharusnya kalau dia ada mata kuliah tersendiri, sudah diajarkan terlebih dahulu. Jadi sebelum ngambil ITSM, harusnya sudah ngambil dulu tata kelola teknologi informasi, harusnya. Jadi dipelajari dulu secara umum di tata kelola teknologi informasi, baru nanti didetailkan di mata kuliah ITSM tentang pelayanan. Tentang resiko, nanti ada namanya manajemen risiko sistem informasi. Nah, itu juga ada mata kuliahnya sendiri gitu loh. Terusnya, saya nggak tahu seperti apa struktur kurikulum yang ada di UIST. Belum membacanya, saya nggak tahu urut-urutannya seperti apa. So, kadang-kadang kalau salah bikin kurikulum bisa kebolak-balik. Saya juga pernah dulu saya pernah ngajar mata kuliah kecerdasan bisnis. Dan bisnis itu sebenarnya implementasi dari data mining dan data warehouse. Nah, mata kuliah kecerdasan bisnisnya mata kuliah wajib. Yang herannya adalah justru data mining nggak diajarkan, data warehouse mata kuliah pilihan. Nah, konyol, jadi bingung saya ngajarnya gimana. Nah, terus saya usulkan dirubah, akhirnya dirubah. Data warehouse wajib, jadi semua orang harus belajar dulu data warehouse, kemudian baru mau ngambil pilihan apakah ngambil bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis apa tidak. Nah, ini juga harusnya mata kuliah tata kelola teknologi informasi itu wajib, harusnya. Jadi baru dilanjutkan dengan apakah mau didalami dari sisi pelayanan, ambil mata kuliah ITSM. Kalau mau mendalami dari sisi resiko, namanya risk management. Kalau mau bicara tentang kinerja, nah nanti ada mata kuliah yang misalnya tentang manajemen mutu seperti ISO dan sebagainya, audit, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi. Jadi sekali lagi bahwa ada tujuan dari organisasi yang biasanya dirumuskan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Pelajaran manajemen strategik itu tidak boleh lewat, harus dipahami betul. Baru nanti kita ketika bicara teknologi IT, teknologi informasi, ya, kita bicara bagaimana teknologi itu akan membantu dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Apakah prosesnya baik dan benar? Apakah prosesnya
sesuai apa tidak. Nah, jangan sampai proses itu justru tidak berdampak terhadap pencapaian. Nah, sebenarnya mata kuliah itu yang cerita yang tentang hal yang seperti itu tuh adanya di mata kuliah yang saya ajar hari Senin kemarin. Itu perencanaan strategik sistem informasi. Nah, cerita panjang lebarnya itu adalah bagaimana strategi bisnis itu menjadi penting sebagai tujuan dari strategi teknologi. Jadi dengan kata lain, apapun ceritanya, teknologi itu hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jangan kita justru lebih mengementingkan strategi-strategi teknologi ketimbang strategi bisnis. Salah besar. Ya. Justru strategi bisnisnya apa dulu? Nah, baru kita pikirkan bagaimana teknologi dapat membantu merealisasikan pencapaian tujuan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan tata kelola TI. Jadi, kita memikirkan bagaimana teknologi itu betul-betul selaras, betul-betul sesuai. Nah, sini. Sesuai, kesesuaian. Bagaimana teknologi IT itu ya dampaknya terhadap yang namanya struktur kebijakan, prosedur, atau proses. Apakah selaras apa tidak dengan pencapaian tujuan organisasi. Ya, makna dari tata kelola BI. Tinggal cara menata dan mengelolanya itu apa yang mau dikelola. Kalau kita mau mengelola layanan, itulah ITSM. Kalau kita mau mengelola resiko, nanti namanya mata kuliah manajemen resiko. Masih banyak lagi yang lain-lain ya. Oke. Iya. Jadi di sini ya, silakan dibaca aja apa yang dijelaskan di slide ini. Peraturan masih dan seterusnya lah lengkap ada di sini. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kita memanfaatkan teknologi Masih. memanfaatkan dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Maka teknologi itu harus dikelola, nggak sembarangan aja. Jangan dibodohi oleh vendor. Iya. Ya, tadi saya sering kali ngasih contoh dulu ya, misalnya di kantor kamu tiba-tiba kata bos, yuk kita beli komputer. Karena tidak ada orang komputer di kantor kamu, percaya aja omongan vendor. Kata orang vendor, Pak, harus cak ini, beli. Harus ini, beli. Ya. Persoalannya kita sendiri paham apa tidak. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan kos atau biaya yang sangat besar, tahu-tahu tidak ada manfaatnya, tidak ada korelasinya, tidak ada istilahnya, tidak ada dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi, inilah kenapa harus dikelola. Ini karena ekspektasi dan realitasnya seringkali tidak sesuai. Antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi seringkali meleset. Harapannya setelah keluar duit sekian ratus juta beli komputer, kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Harapan. Iya. Apakah iya setelah ada komputer jadi kerjanya jadi lebih baik? Itu pertanyaan besar. Oke ya, ini garis besar tentang yang namanya tata kelola teknologi informasi. Karena kita ingin memberikan kualitas ya, yang
bicara tentang waktu dan sesuai anggaran. Ini juga. Nih, menggunakan IT untuk mendatangkan keuntungan. Nah, jangan sampai duit udah keluar, untung nggak dapat. Iya. Yang berikutnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Harusnya kalau dulu kinerja 90%, setelah ada IT bisa jadi 125%. Karena lebih dari 100% dapat bonus. Harusnya begitu cara kerjanya. Dan ingat bahwa menerapkan teknologi itu selalu punya ini juga perlu menjadi ya. Karena seandainya kita gagal, nah ini kita mengabaikan tata kelola. Artinya kesannya kita mengabaikan, jangan kata mengabaikan, ya. Kita melakukan tata kelola tapi gagal mengelola, atau kita tidak efektif, ya, sudah jelas akan terjadi kerugian, ya, kerugian bisnis, macam bentuk kerugian. Ngomong reputasi itu ialah kadang-kadang perusahaan yang jelek, reputasi itu berawal dari perusahaan yang rugi. Kenapa perusahaan rugi? Karena dia investasi mahal tapi tidak memberikan hasil yang sudah ada komputer tapi waktu bukan tambah cepat, malah tambah lama. Pelayanan jadi lebih lama. Ya. Jangan sampai orang mesen kamar, dulu cukup dengan nelpon, oke Mbak ya, ada kamar ya besok, ya oke Mbak, confirm. Nah, langsung bookingan muncul 5 kamar. Iya. Ini pakai aplikasi, malah gagal terus aplikasinya. Malah jadi orang booking kamar misalnya, kalau penginapan. Ya, biaya lebih tinggi. Itu tadi, internet jadi langganan, listrik jadi tambah mahal, tidak yang make. Ya, biaya tinggi namanya, ya, dan seterusnya. Ini semua faktor-faktor akibat gagal melakukan tata kelola. Gagal melakukan tata kelola. Kalau manfaat sudahlah, ya, bisa. Jadi ini tadi fokusnya itu ya, macam-macam, banyak, ya. Fokusnya itu fokus sama tata kelola itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara mata kuliah kita sekarang, ITSM itu adanya di sini sebetulnya, value delivery. Ya. Fokusnya itu supaya kita bisa memberikan nilai lebih kepada pelanggan kita. Sebetulnya, tapi tidak hanya itu. Yang lain juga bisa mempengaruhi. Misalnya, dengan memberikan nilai, masih ingat mata kita ngomong di kuliah pertama ini ada kata istilah value. Coba buka lagi catatannya, ya. Iya. Bab 1 ini cerita tentang value, ya. Apa itu value? Nah, kalau value-nya tinggi, maka nanti kinerja kita juga akan tinggi, performance. Sudah pasti itu. Ya. Jadi di sini saya ingin sekedar menunjukkan bahwa ITSM adalah bagian dari yang namanya tata kelola TI. Bagian dari. Tadinya saya nggak mau nyinggung itu, saya pikir ada mata kuliahnya sendiri, tata kelola TI ini. Ya, tapi saya lihat kok materi yang disampaikan oleh Pak Faisal,
menyinggung tentang tata kelola, ya sudahlah, saya sampaikan juga lah, biar kamu jadi lebih tahu kenapa kita harus mengelola atau memanajemeni yang namanya layanan. Tentunya layanan yang berbasis teknologi. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung, ya. Sebenarnya bicara tentang ITLL ini ada di bab 1. Silakan buka buku bab 1 di bagian akhir. Ya, sebelum kita masuk ke fase life cycle itu, ya, siklusnya, fase-fase yang mulai dari apa namanya, strategi pelayanan, desain layanan, transisi layanan, ya, operasional layanan, sampai dengan improvement, ya, peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Itu semua dimasukkan dalam sebuah kerangka kerja atau framework, yaitu ITLL. Iya. Information Technology Infrastruktur Library, atau disingkat ITLL. Iya. Apa ITLL? Itu adalah sebuah kerangka kerja atau seperangkat konsep dan praktik. Nah, jadi dia nggak cuma konsep, tapi juga dipraktekkan. Tapi praktek tanpa teori, tanpa konsep juga susah. Maka di ITLL itu kita belajar ada konsepnya, ada pelaksanaannya. Sebenarnya ringkasan dari ITLL itulah tadi fase bahwa kalau mau buat pelayanan, kata ITLL, kalau mau memberikan sebuah layanan, maka mulailah dengan membuat strateginya. Kalau sudah buat strategi, rancang, desain. Habis itu persiapkan transisinya atau proses perubahannya itu dipersiapkan, jangan buat orang kaget. Tiba-tiba muncul teknologi baru yang orang nggak siap untuk memakainya. Dipersiapkan proses transisinya. Kalau sudah siap, baru kita operasionalkan layanan yang berbasis IT tadi. Jangan lupa bahwa selalu dilakukan penyempurnaan atau improvement, ya, sepanjang kita memberikan layanan. Itu sebenarnya ringkasan dari ITLL. Detailnya tentang ITLL ya tadi yang kita lihat di bab-bab, ada bab tentang strategi bagaimana, ya. Jadi ITL mengajarkan kita bagaimana cara bikin strategi, bagaimana cara bikin desain, dan seterusnya. Sampai nanti yang bagian terakhir adalah bagaimana mengukur kualitas layanan kita. Nah, sekarang sudah sampai versi yang ketiga. Ya, jadi di sini ITLL memberikan deskripsi rinci menyediakan daftar yang komprehensif untuk tugas dan prosedur. Jadi dengan berpedoman pada ITLL, kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita melakukan pelayanan berbasis IT. Ya. Ini ya, tadi saya bilang ada lagi design, transition, operation, sampai ke improvement. Inilah sebetulnya. Saya nggak nyebut ITLL sebelumnya karena saya langsung bilang kalau kita mau bikin pelayanan harus ada 5 langkah ini, gitu aja. Karena saya nggak mau kamu terperangkap pada framework. Ingin logikanya dulu terbangun. Ya, siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah ITLL. Oke, itu
materi pertama yang dari punya Pak Faisal, yang keduanya adalah, nah dia bercerita tentang Model. banyak framework dalam tata kelola. Sebenarnya saya kurang suka karena saya fokus hanya ITSM saja, lebih baik fokus kepada ya ini yang materi tentang ITIL-nya, bicara tentang framework ada 5 langkah tadi, yaitu mulai dari strategi, design, transition, operational, dan terakhir adalah improvement. Ya. Tapi di sini saya lihat di kelasnya Pak Faisal disampaikan lain ITLL ada framework yang lain. Ya memang betul, dalam tata kelola teknologi informasi nggak cuma satu, banyak. Jadi kalau kita bicara tentang ITLL ini tugasnya yaitu untuk apa namanya? Ini untuk service atau pelayanan. Ini untuk service atau pelayanan. Sementara selain ITLL, ya masih ada yang lain, ya ada ISO, Iya. ada ISO. ISO ini untuk bercerita tentang apa namanya prosedur kerja. Ini tentang prosedur atau tahapan kerja. Ini ISO, ini tentang prosedur. Oke. Ini tentang prosedur kerja. Yang ketiga ada KOSO. KOSO ini bercerita tentang kualitas laporan finansial. Jadi ini bicara tentang tata kelola teknologi informasi, tapi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dalamnya ada etika bisnis dan sebagainya. Ya. Itu banyak komponen-komponennya apa saja, ya. Ini. Ya. Dan yang terakhir berikutnya ada framework yang namanya COBIT. COBIT ini fokusnya kepada manajemen risiko. Manajemen risiko. Kalau COBIT ini tentang manajemen risiko. Nah, ini juga macam ini ya. Dan banyak ya di sini apa-apa yang diukurnya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tata kelola TI ya memang banyak, tapi saya berpikir tadinya kita hanya fokus saja pada ITSM. Jadi bicara tentang tata kelolanya, tentang melakukan tata kelola dalam hal service management. Itu sebab kenapa saya tidak menyinggung model-model yang lain. Karena di sini saya lihat di kelasnya Pak Faisal ini disampaikan, akhirnya saya pikir ya sudahlah saya berikan juga supaya pemahaman kalian tidak berbeda dengan mahasiswa kelas yang lain.
sampai nanti beda sendiri gitu. Oke, saya pikir Tapi itu di ya. buku Bapak tuh ada, Pak. Yang buku saya fokusnya pada ITSM saja, jadi hanya bicara tentang ITLL. Yang lain-lain nggak ada. Iya. Nah, Oh iya. yang lain-lain nggak ada. Jadi dia hanya yang di buku yang saya berikan khusus ini ITLL. Memang Iya. ITLL ini hanya untuk servis, nggak ngebahas yang lain. Nah, tapi persoalannya di kelasnya Pak Faisal dia ngebahas tentang tata kelola. Nah, mungkin dia berikan dulu secara umum, tata kelola secara umum, baru setelah itu masuk ke ITSM-nya. Saya tadi langsung aja fokus ke ITSM, nggak bahas yang lain. Tapi karena di sini ada, ya sudahlah. Iya. Ya, paling tidak kamu juga tahu bahwa ITSM, ya, IT Service Management, manajemen pelayanan sistem informasi, itu adalah sesuatu yang sifatnya bagian dari cara kita melakukan tata kelola teknologi informasi. Nah, itu yang penting. Iya. Jadi saya pikir tata kelola teknologi informasi adalah mata kuliahnya sendiri. Ternyata ya nggak tahu ada sendiri apa tidak, wallahu a'lam. Saya belum lihat kurikulum di sini. Nah, tapi karena di sini diajarkan, saya lihat di kelas Pak Faisal supaya tidak kamu juga jadi tidak ketinggalan, saya sampaikan juga. Jadi kalau garis besarnya itu ada dulu namanya tata kelola teknologi informasi. Nah, namanya juga tata kelola. Artinya luas ya, banyak yang dikelola, banyak yang ditata gitu loh. Apakah mau nata proses, apakah mau data prosedur, ya, apakah mau nata resiko, atau mau menata yang namanya pelayanan. Nah, mengelola yang namanya pelayanan lah namanya ITSM, Information Technology Service Management. Kita itu. Tapi mau menata yang lain, misalnya tadi ya, tentang resiko, ada COVID. Ya. Tentang prosedur atau tahapan kerja, ada ISO. Macam ya. Untuk keuangan, ya, tadi ada POSO, ya, macam. Jadi nanti silahkan dibaca untuk detailnya, jadi kalian juga tahu, paling tidak punya pemahaman yang sama dengan siswa kelas lain yang mengambil mata kuliah ITSM. Jangan sampai nanti beda sendiri. Jangan sampai seolah-olah kamu nggak tahu tata kelola teknologi informasi secara luasnya seperti apa dulu. Ya. Nah, baru nanti kita lihat fokus kepada ITSM-nya seperti apa. Oke, saya pikir hari ini itu aja dulu. Ya. Jadi tadi tolong sampaikan ke Nova ya, bahwa nanti 4 minggu lagi ya, 4 minggu lagi itu adalah UAS. Ya, 4 minggu lagi itu adalah UAS. UASnya adalah dengan cara presentasi. Jadi silahkan dipahami konsep dasar ITSM, yaitu bab 1 sampai bab 6. Semua. Jadi bagian pertama sama bagian kedua. Nah, kemudian pilih satu di bagian ketiga. Kita mulai dari bab 7. Mulai dari bab 7 sampai ke bab 32. Nah, pilih salah satu kasusnya tentang apa. Coba buat tulisan bagaimana cara menerapkan ITSM dalam kasus tersebut. Ya, kalau misalnya Nova suka dengan masalah keuangan, nah, ini bab 8. Bab 8 itu tentang finansial manajemen. Finansial manajemen. Ya. Bagaimana cara menerapkan finansial manajemen dalam dunia keuangan, ya, dalam manajemen keuangan, ya. IT Service Management. Ya, bagaimana antara ITSM ke dalam dunia keuangan. Coba buat tulisan yang membahas hal tersebut, ya.
lihat teorinya dari bab 1 sampai bab 6. Ya, tapi kalau ingin yang lain, silakan boleh pilih mau bab yang berapapun. Ya. Yang intinya adalah baca salah satu dari bab 7 sampai bab 32, pilih mana yang suka, kemudian pikirkan bagaimana cara mengimplementasikan ITSM di dalam kasus tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya? Tugasnya apa? Iya, Pak. Ya. Berarti itu berbentuk makalah bukan PowerPoint ya, Pak? Ya, tentunya yang dikumpulkan makalah, tapi nanti presentasinya ada PowerPoint. Oh, iya, Pak. Tidak mungkin kamu baca satu-satu isi makalahnya. Nah, yang dikumpul makalah. Iya, Pak. Nah, tapi makalah itu nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Oke? Iya, Pak. Jadi nanti minggu depan kita masuk bicara tentang measurement, bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas layanan. Ngebahas 43 sama 34. Jadi kalau ada masih 2 kali lagi berarti 10, ini 10, 11, 12. Di bab 12-nya barangkali terserah apa kalau ada mau ditanyakan, misalnya kita diskusi saja. Nanti pertemuan ke-14-nya baru presentasi tugasnya. Masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan. Ya, saya pikir itu hari ini. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada, kita akhiri kuliahnya. Terima kasih. Tolong disampaikan ke Nova apa-apa tadi yang saya jelaskan. Iya, saya dulu ya. Saya capture materi. Untuk laporan. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih untuk latihannya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.